sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya di pagi yang indah ini? Saya percaya saudara dalam keadaan sehat, bukan? Haleluya. Sekali lagi saya sampaikan salam dari kota Manado dan puji Tuhan, siang nanti saya terbang kembali pulang ke Jakarta. Atas doa Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Ucapan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Semalaman kami boleh tidur dengan baik dan pagi ini bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami mau membuka hati pikiran kami untuk menerima firman Allah lewat surga, yaitu suara gembala di pagi ini. Berfirmanlah. Segala pujian dan hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyebut firman dengan sukacita. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, tema renungan pagi hari ini yaitu tanpa ketaatan tidak mungkin kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus menegaskan Injil itu bukanlah perkataan manusia, bukanlah ide manusia, tetapi merupakan firman Tuhan. Kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saudara boleh baca Roma 1 ayat 16. Banyak orang Kristen yang salah mengerti tentang ayat ini. Mereka beranggapan apabila sudah rajin ke gereja dan mendengarkan berita Injil dan khotbah firman Tuhan, mereka pasti akan selamat. Perhatikanlah ayat mas di atas saudaraku. Injil tidak dapat menyelamatkan hidup seseorang bila orang tersebut tidak berpegang teguh, tidak taat melakukan apa yang Injil beritakan. Apalagi yang tidak percaya kepada firman Allah yang tertulis di dalam Injil Tuhan. Yang dimaksud berpegang teguh pada Injil artinya seluruh pola hidup kita dilandaskan pada Injil. Pola hidup selaras dengan kebenaran Injil. Kapan saja dan dimanapun berada, perkataan dan perbuatan kita senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. Ia berbicara tentang ketaatan melalui firman Tuhan. Berpegang teguh pada Injil berarti pula kita menerima firman itu bukan sebagai perkataan dari manusia, melainkan berasal dari Tuhan sendiri, seperti yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Baca 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Jikalau benar kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita akan percaya sungguh-sungguh bahwa semua yang dikatakan dan tertulis di Alkitab adalah perkataan Tuhan sendiri.
isi hati Tuhan sendiri. Karena itu kita akan mentaatinya. Dan kalau ini kita lakukan, maka kita akan menerima janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Injil. Nah saudara, karena menyadari bahwa Injil adalah firman Tuhan, maka kita pun akan berkomitmen untuk menyediakan banyak waktu untuk membacanya, menelitinya, dan merenungkannya firman Tuhan tersebut siang dan malam. Seperti yang Ezra lakukan, baca Ezra 7 ayat 10. Tuhan juga menasihati Yosua untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam. Baca Yosua 1 ayat 8. Injil menyelamatkan orang yang percaya karena Injil memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran dan percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nah saudaraku, saya tutup dengan kalimat ini. Tanpa ketaatan melakukan firman Tuhan dan percaya kepada Kristus, tak mungkin kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami telah mempunyai Injil, yaitu firman Tuhan yang ada di dalamnya. Apapun yang tertulis di dalam Injil, itulah firman dari Tuhan. Ketika kami membacanya, ketika kami mendengarkannya, maka kami harus mengimaninya, lalu mentaati, melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau ini kami lakukan, maka seluruh janji-janji Tuhan yang ada di dalam Injil akan kami alami di dalam kehidupan kami. Namun kami sadar, walaupun kami sering mendengarkan khotbah gereja, tetapi kalau kami tidak taat melakukan apa yang dikhotbahkan, kami tidak akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau belajar mendengar firman yang pagi ini disampaikan, dan cukup itu memberikan nasihat dan dorongan kepada kami. Apapun firman yang kami baca di dalam Alkitab, apapun firman yang kami dengar lewat khotbah gereja, kami harus memahami, mengerti, dan melakukan dengan seksama. Ya Tuhan, kadangkala kami lemah, kami akui. Itu sebabnya ya Roh Kudus, kuatkanlah kami. Karena Engkau adalah Roh penolong. Engkau adalah kekuatan kami. Itu sebabnya penuhi kami selalu dengan kehadiran-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan sepanjang hari ini apa yang kami usahakan di dalam usaha pekerjaan kami. Tuhan akan memberi berkat kepada kami. Seluruh keluarga kami, anak-anak kami, Tuhan jaga lindungi dan pimpin mereka semuanya. Supaya mereka berjalan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami serahkan masa depan keluarga kami, anak-anak kami. Tuhan akan mengatur sehingga semuanya nanti akan mengalami anugerah dan kasih karunia-Mu. Semuanya hidup di dalam keberkatan. Kalau ada yang masih sakit, ulurkan tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan, memulihkan iman mereka. Ajar mereka fokus hanya memandang dan berharap kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa yang kami telah panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dimuliakan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi dan tetap semangat. Sampai berjumpa esok hari.